sallallahu alaihi wasallam golongan ketika dia dipuji dan dia dikritik. Golongan pertama, angkat tahu kau disanjung-sanjung, dipuji-puji, dia sangat gembira sekali. Misalnya keriti, cai pala. Ada golongan kedua, ketika dia dipuji-puji, disanjung-sanjung, dia tidak suka. Nah, cecek disanjung-sanjung aja nih sanjung-sanjung na ibadah ini saya persembahkan kepada Allah. Kemudian ada kelompok ketiga, Nasrul Ghazali, dikeriti atau ditegur atau dipuji sama saja, tidak ada pengaruhnya begini. Kata para ulama, kisah ini menunjukkan bahwa inilah tingkat keikhlasan tertinggi Bapak-bapak Muslim. Tingkat keikhlasan tertinggi itu ketika orang beribadah kepada Allah tidak peduli lagi dengan penilaian manusia. Agak gimana tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك يا الله لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, sallallahu menabikan ki hadir. Tersyukur talilan kalau sisi raja kosan Allah Subhanahu wa taala. Karena kesempatan nikmat iman, nikmat hidayah yang pun Allah Subhanahu wa taala. Dan karena alhamdulillah pada kaki hadir di tempat yang penuh barakah ini, tentunya guna melaksanakan suatu ibadah yang sangat istimewa, yaitu salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin, uswatun hasanah, contoh teladan bagi kita semua. Sini masih salam menabikan ki hadir. Ada satu kisah bapak-bapak sekalian yang sering diceritakan oleh para ulama, bahwa ada dulu satu kampung bapak-bapak sekalian, di mana di kampung itu ada orang kaya, engkau tahu sogi, dan yang kena runtuh tema sumbang, dan yang kena runtuh tema sedekah, sampai dia sering dihina dan dicaci maki oleh penduduk kampung. Mereka sudah pada mengkadang ketika seke ya. Kemudian di kampung itu juga bapak-bapak sekalian, engkau pak balut daging. Hampir setiap hari dia selalu berbagi daging, nak bagi-bagi daging dengan gratis kepada penduduk-penduduk kampung itu. Ini biasanya pasti bandi-bandi nih pak kampung ini. Biasanya nak pak kampung ini kena runtuh ada tersogi mengkede, tersogi, seke. Ita ya pak balik daging ini. Asas masuk balik daging. Iko dia nang kena yang kelima, iko dia nang kena runtuh kemas sumbang. Ya. Jadi dia hanya tertawa dan tersenyum bapak-bapak. Hari berganti hari, orang kaya ini pun meninggal dunia. Mati itu sugi bapak-bapak sekalian. Kemudian yang datang melayatnya itu hanya sedikit orang, hanya mungkin keluarga-keluarganya sajalah. Jadi mereka pak kampung dia puji. Apa yang dia kena runtuh mas sumbang.
mana pak kampungnya mati to seke. Ya. Tapi ada yang lain bapak-bapak sekalian. Semenjak meninggalnya orang kaya ini, ya pak balu dagingnya bapak-bapak sekalian dia itu nanti kena masumbat daging. Akhirnya makutani pak kampungnya. Maka mana kena daging dan kena masumbat daging. Biasa saya ditermasuk balik ke daging. Maka dia pak balu dagingnya sebenarnya gitu, itu dagingnya wak direngnya sebenarnya itu dibeli oleh orang kaya itu. Sosok aja itu nalik dir itu sosogi itu. Maka dia yang penggili dagingnya bagi-bagi yang ke pak kampungnya. Kemudian tolong rahasiakan pemberian saya ini kepadamu. Jadi mati nyoro tosogi ero dia itu naga di melingnya, dia itu naga daging. Akhirnya barulah masyarakat itu menyesal bapak-bapak bisa. Maka ternyata orang yang kita anggap kikir selama ini ternyata adalah orang yang sangat dermawan di kampung kita. Mana-mana nih telah memfitnah, menghujat, mencaci maki bapak-bapak bisa. Ya, ternyata orang yang selama ini dicaci, dihina dan hanya tersenyum saja adalah orang yang paling dermawan dan dia merahasiakan sedekahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Sini sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini pelajaran berharga bapak-bapak sekalian. Ke depan ditata la tahkumun nas bi zahirihi. Jangan terlalu cepat memvonis seseorang, menghukum seseorang hanya karena melihat zahirnya saja. Dia nak kena kelinga sani tapku kena sumbang. Tapa maka daki ais tahu pakai rezeki di sisa mana kena sumbang. Padahal bisa saja dia adalah orang yang gemar bersedekah kepada orang-orang miskin dan Anda tidak tahu bapak-bapak. Saya dia adalah orang yang dermawan dan dia hanya merahasiakan sedekahnya. Dia tidak butuh pujian manusia dan sebagainya. Biasanya. Makanya jangan terlalu cepat bapak-bapak. Jangan terlalu cepat menilai seseorang karena zahirnya. Karena dia biasa-biasa saja. Mungkin dia adalah orang miskin, pendidikannya biasa-biasa saja. Terus kita rendahkan bapak-bapak sekalian, kita anggap biasa-biasa, padahal dia adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah. Padahal dia adalah wali min auliyaillah. Dia wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, "Inna Allah akhfa salasin an salasin. Inna Allah akhfa salasan an salasin." Nasubi pun Allah Ta'ala telu aga-aga puliko telu aga-aga akhfallahu ridahu fi ta'atih. Nasubi pun Allah Ta'ala riyona tu nasangali bin Abi Talib. Nasubi pun Allah Ta'ala riyona pada ketaatan. Makanya jangan pernah meremehkan kebaikan-kebaikan itu. Sekecil apapun kebaikan itu lakukanlah. Karena jangan sampai itu yang menjadi sebab kita dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ini tahu pak gara-gara nasa nabitan temannya menyamai dalam surga. Gara-gara dori ini wajib kaji ini kulalangin apa diri dan halangi tahu itu yang membuat dia masuk surga. Nah keadaan Ali bin Abi Thalib nasubbi pun Allah Ta'ala riyuna pada ketaatannya. Wahfa sakhatallahu fi maksiyati. Nasubuti Allah Ta'ala nasubuti Allah Ta'ala China pada kemaksiatan. Makanya jangan pernah menganggap remeh maksiat. Sekecil pun apa maksiat itu, sekecil apapun dosa itu kalau bisa hindarilah. Nah, jangan sampai itu yang menjadi sebab kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhfallahu awliya waliyuhu min awliyaihi min ibadihi. Nasubuti itu pun Allah Ta'ala nasangali bin Abi Talib wali-wali Allah, wali-walinya pun Allah Ta'ala disembunyikan. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan pernah meremehkan siapapun di dunia ini. Iritan biasa-biasa kehidupannya, modelnya biasa-biasa nih, penampilannya biasa-biasa nih. Terus kita mau menghinanya, merendahkannya, padahal bisa saja dia adalah wali min auliyaillah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sampaikan bapak-bapak sekalian, Rasulullah SAW itu mengatakan dalam hadisnya, enggak tahu nasa kita terpelinungi kadang dia diusir oleh orang-orang. Dia kasih gagal kena, dia gagal kena.
Biasa suruh di madu ketawa. Biasa pada kota makadaikan aja rama kota. Artinya dia betul-betul dianggap biasa dan direndahkan oleh orang-orang. Sering diusir oleh orang-orang. Padahal kata Rasulullah SAW, "Lau aqsama 'ala Allah al-abarrah." Padahal orang itu nasalibita, kalau dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu juga Allah kabulkan doanya. Karena dia adalah kekasih Allah, dia adalah wali-wali Allah yang dipandang enteng, dihina, diusir oleh orang-orang. Jadi jangan Bapak-Bapak Ustaz, jangan terlalu cepat kita merendahkan orang-orang hanya karena penampilannya, hanya karena kehidupannya biasa-biasa, sederhana dan sebagainya. Lihatlah yang masih ingat kita kisahnya Julaibib itu Bapak-Bapak Ustaz. Julaibib radhiyallahu anhu, sahabat, yaitu na digaga model dia model na tapana, yaitu na digaga gagana. O kung masigi monro, mabani, kung masigi matinro pa. Matinro si disigaga kangguluna. Lo si Job pa disigaga sandalana. Dia sahabat yang sangat miskin Bapak-Bapak sekalian. Amo dia baca jumlah kasih dia tulis selai. Tapi tahukah Bapak-Bapak sekalian, dia adalah sahabat yang sangat dicintai Rasulullah. Ya pada gaya sebelum pun sahabat yang negara Julaibib tapi siapa pakai Julaibib. Ya. Sampai dia dinikahkan oleh Rasulullah SAW. Bertimpari, dia pergi berjihad, kemudian dia meninggal dunia di peperangan Bapak-Bapak sekalian. Kerana musuh tahu maka dan kemana nih ga, maka dia sabahin kemana nih ya Rasulullah, kada dia kawan pada gaga, kada dia kemana nih, kada nabi tak kaya Julaibib, bahaya tak dengan Julaibib. Asapan kita Rasulullah melihat Julaibib meninggal dunia, nalai Julaibib dataruh ke panah. Begitu cintanya Rasulullah kepada Julaibib Bapak-Bapak sekalian. Jadi jangan terlalu cepat menghukum seseorang, merendahkan seseorang hanya karena mungkin kesederhanaannya, dia biasa-biasa saja. Padahal dia adalah wali Allah, kekasih Allah. Dia adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang ulama Bapak-Bapak sekalian bermimpi, setiap dia bermimpi, dia selalu mendengarkan suara di dalam mimpi itu. Maka dia sore telepon nomor kemudian ajak orang ini pergi haji. Nah, nggak biasa bermimpi, malam kedua bermimpi lagi mendengarkan suara itu. Hubungi nomor ini, kemudian ajak orang ini pergi naik haji. Nah, nggak biasa nih, malam ketiga Pak mendengarkan lagi suara itu. Akhirnya telepon Pak, nak lahir nomor orang telepon. Terus saya mau bertemu dengan anda, mereka seruntuh ini, kendro ke kampung Pak. Akhirnya bertemu Bapak-Bapak, orang yang sangat biasa-biasa, orang miskin. Kalau dia mengatakan saya ini mau mengajak anda pergi haji, kalau kindro kayak kasih malah dia, kindro kayak kasih dia kasih ada, mungkin dia tanah urusanmu, paspormu, visamu, tiket dan sebagainya, tinggal di sana, semua urusan saya. Hanya dibawa pergi haji Pak. Ketika selesai semua pelaksanaan haji, boleh menuju seluruh kampungnya, maka dia ronangnya roto ini teleponnya, nah pada itu sobie, saya mau masuk masjid dulu, salat berakaat di Hijr Ismail. Akhirnya dia masuk Pak, ketika dia sujud di Hijr Ismail itu dia meninggal dunia. Ini kisah nyata terjadi di zaman kita yang tanda cerita riologi sekarang terjadi diceritakan oleh para ulama. Sehingga ulama itu takjub sekali, siapa orang ini, siapa orang ini? Ternyata orang ini biasa-biasa, hidupnya sederhana Bapak-Bapak sekalian. Tapi dia sering bersedekah kepada tetangga-tetangga. Mengalapan di bali belana, kurang lupa lambat cina na bagi-bagi sebali belana. Dan itu dia rahasiakan, dia tidak umbar-umbar kebaikannya itu. Ini Allah mencintainya Bapak-Bapak sekalian, begitu cintanya sampai kok bisa seperti itu. Nomor HP-nya dibagikan kepada ulama Bapak-Bapak sekalian. Ya. Jadi inilah jangan terlalu cepat. Kemudian jangan juga terlalu cepat memponis orang-orang penduduk neraka hanya karena kita melihat dia bermaksiat. Tepan ini kita mati dosa, atau kita sering melihat dia berbuat dosa, tapi makanan yang kasih itu cilaka itu, kasih itu penduduk neraka ya. Jangan mau saja. Jangan terlalu cepat ya menghukum seseorang. Karena anda tidak tahu bagaimana akhir perjalanan orang itu Bapak-Bapak sekalian. Bukankah Rasulullah mengatakan innamal amal bil khawatimi, yang paling menentukan nasa lebih tepat capuran itu. Amal apa yang kamu terakhir lakukan di dunia ini kemudian kamu meninggal dunia.
Jadi jangan terlalu cepat, Pak. Karena kita tahu apa dosa, kemudian kita laknat dia, kita caci maki dia, kita doakan dia supaya dia, kemudian kita tuduh dia, kita katakan dia penduduk neraka. Belum tentu, Pak. Kita tidak tahu perjalanan akhir hidupnya. Bisa saja dia bertobat dan menjadi ahli ibadah yang luar biasa. Betapa banyak kisah-kisah para ulama-ulama, Pak, dulunya penjahat lupuh, kemudian dia bertobat dan menjadi ahli ibadah, bahkan menjadi ulama. Kita mungkin dengarkan kisahnya Fudail ibn Iyad. Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, dia bergelar Abidul Haramain, ahli ibadah di dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Tahukah kita siapa Fudail ibn Iyad itu, Pak? Fudail ibn Iyad itu seorang perampok, Pak, perampok. Separuh hidupnya itu hanya merampok saja. Dia perampok yang sangat kejam, bapak-bapak sekalian. Napuji rampoki pamakai, kau kata melo Mekah naik, lalu ke sudah pernah kampungnya dirampok, diambil semua, Pak. Sampai ke melo haji, dia jadi pernah haji, dia kembali ke kampungnya gara-gara Fudail ibn Iyad itu. Dia perampok yang sangat ditakuti. Kamu kita punya salah tindu-tindu itu lero-lero, nggak tahu, saking ditakutinya, Pak. Engkau kasih di waktu yang reiki bola atau malam hari, ternyata punana bola sementara mengaji bapak-bapak misalnya, dan dia mendengarkan ayat yang dibacanya. Di antara ayat yang dibaca orang yang penghuni rumah itu punana bola, maka dia alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapankah orang-orang beriman itu hatinya takut dan tunduk kepada Allah? Maka saat itu tubuhnya Fudail ibn Iyad lemas, bapak-bapak, seolah dia disindir, bapak-bapak. Padi kudai makrai magrib itu minta ke Allah Ta'ala, magrib tiga lima kita jam-jaman itu. Kapan kamu takut, kapan kamu tunduk kepada Allah, kapan kamu beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepadanya? Maka saat itu dia mengatakan, sekarang saya sudah bertobat kepada Allah. Maka saat itu dia mulai bertobat dan berubah drastis. Dia menjadi ahli ibadah dan menjadi seorang ulama, bapak-bapak. Kita tidak tahu Pak akhir saat itu. Jadi jamu pun kata kita, Pak. Itu pun kata kita mati kau salah, doakan saja, Pak. Akraban yang mudah ke seluruh hidayah. Ayat itu maka nanti itu pakai soal-soal kampung itu. Ajamu ya, tentu kita tidak tahu akhir perjalanan mereka, bapak-bapak. Malik bin Dinar kan juga begitu, Pak, ya. Malik bin Dinar adalah penjaga pasar, bapak-bapak sekalian, pengamannya ya. Dia keamanan pasar. Kerjanya itu suka minuman keras, bapak-bapak sekalian. Penimala gagana itu adalah bawah nih, bapak-bapak sekalian. Sampai dia pernah mengatakan, hampir semua dosa itu saya sudah pernah lakukan semuanya. Bisa dikatakan separuh hidupnya hanya minum minuman khamar. Terlihat bapak-bapak sekalian. Sampai mati anak-anak minum limuti, bapak-bapak sekalian. Dan dia juga bertobat gara-gara dia bermimpi, Pak. Menipi anak-anak. Ya. Kemudian dalam mimpi itu nita lain yang lalung ula. Kemudian nita yang anak-anak ya anak-anak nasuruh ula yang makde. Napodanya anak-anak maka yang menangkan ke ula lalung ngamilu muka. Maka dia anak-anak nambo itu ula yang lalung muka dosa-dosamu kulinu. Dosa-dosamu kulinu. Dosamu itu sudah sangat banyak. Sehingga dialah dosa kamu itu yang ingin membunuhmu, menghancurkanmu. Maka dia Malik bin Dinar kata kita nak tahu apa putih-putih. Dikisahkan ambil tolong, kalau dia ambil tolong, maka dia anak itu si tumbo itu adalah amal ibadahmu, dicimu kulinu. Sangat sedikit sekali malam-malam dia dicimu, sehingga dia tidak mampu menolongmu. Napa maka dia anak nambo alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha qulubuhum li dzikrillah. Embo mangga pintoba, mangga pinanita kepada Allah Ta'ala. Kapan hatimu tunduk dan takut kepada Allah? Maka Malik bin Dinar al-an ya maka kena tebatung bangun dari tidurnya penuh mata tak panah. Mulai saat itu dia bertobat dan dia sampai mendapatkan gelar a'immatul tabi'in, imamnya para tabi'in, para penjahat lupa, bapak-bapak. Jadi itulah anak seperti kata, jangan terlalu cepat menghukum seseorang hanya rohingnya, hanya kelihatan seperti itu. Jadi kalau kata kita mati kau salah, doakan saya, Pak. Belum saja dia dapat hidayah, ya. Ayo talak anaknya, apalagi mendoakan dia celaka, ya. Jangan kasih jalan, ya.
Kita tidak tahu bagaimana perjalanan hidup seseorang, Bapak-Bapak. Yang kedua, Pak pelajaran yang kedua dari kisah ini, kata para ulama, kisah ini menunjukkan bahwa inilah tingkat keikhlasan tertinggi, Bapak-Bapak. Tingkat keikhlasan tertinggi itu ketika orang beribadah kepada Allah tidak peduli lagi dengan penilaian manusia. Agak gini lebih tahu. Mereka maka dia kata, terserah itu. Kamu mencaci maki saya, melakukan bitan atau urusanmu itu. Menjelaskan saya memfokuskan diri kepada Allah, mencari ridha Allah. Itulah tingkat keikhlasan yang tertinggi. Makanya Imam Al-Ghazali Bapak-Bapak membagi 3 orang ke 3 golongan. Makanya yang Al-Ghazali ketika golongan ketika dia dipuji dan dia dikritik. Golongan pertama, engkau tahu kalau disanjung-sanjung, dipuji-puji, dia sangat gembira sekali. Misalnya keriti, caipah. Ada golongan kedua, ketika dia dipuji-puji, disanjung-sanjung, dia tidak suka. Nah, cecep disanjung-sanjung aja. Aja nih kau sanjung-sanjung nah ibadah ini saya persembahkan kepada Allah, bukan kepada kamu. Tapi ketika dia dikritik, tasale kemudian dia ditegur, dia berterima kasih. Kemudian ada kelompok ketiga, Nasim Al-Ghazali, dikritik atau ditegur atau dipuji sama saja, tidak ada pengaruhnya begini. Biasa kayak maka dia kapan nomor 2 paling makanjar. Ketika dipuji dia tidak suka, ketika ditegur dia berterima kasih. Ternyata kata Imam Ghazali yang paling mulia dari 3 itu adalah golongan yang ketiga. Dipuji atau dikritik sama-sama saja, tidak ada pengaruhnya. Maksudnya Pak, dia tidak fokus lagi pada penilaian manusia. Dia hanya fokus ke penilaian tahu aja. Dia hanya memfokuskan diri pada penilaian Allah Subhanahu wa taala. Menurut kata Habib bin Umar bin Habis, seorang ulama besar di Yaman, Bapak-bapak sekalian, angka telu aga-aga itu yang bisa membuat hatimu hidup dan bisa membuat hatimu selalu bercahaya. 1, la yubali mansilatun indallah indan nas madama mansilatun indallahi thayyibun. Pertama, kamu tidak pernah peduli kedudukanmu di mata manusia sepanjang hubunganmu dengan Allah itu sangat baik. Kan jadi sempajanmu, kamu bangun salat tengah malam dan sebagainya, kamu sering menolong membantu orang-orang. Kemudian kamu tidak peduli lagi apakah orang menghargainya atau tidak menghargainya, dia bahkan memfitnah kamu tidak peduli sama itu. Yang penting hubungan saya dengan Allah baik. Yang kedua, la yubali ma fatahu minad dunya masalamati fid din. Dia tidak peduli lagi apa yang hilang darinya dari dunia sepanjang agamanya selamat-selamat saja. Dan yang ketiga, la yubali sakhtan nasi limardatillah. Dia tidak peduli lagi dengan kebencian orang-orang, asalkan yang dia lakukan itu adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 hal ini nasihat Habib bin Umar bisa menghidupkan hati dan bisa membuat hati itu bercahaya. Bisa jadi fokus kepada Allah. Ya, tidak perlu takut dengan hinaan dan cacian ketika kita melakukan kebaikan. Nah, karena kita Muhammad SAW kepada Nabi Sar radhiyallahu an, ya Abi Sar, la takhafu lawmata la'im. Ya kutubu kulibone tananye. Kamu itu akan selalu mendapati hinaan dan cacian oleh orang-orang. Upasok wadizar, ya nang kadece mujama. Kemudian banyak orang yang mencaci maki kamu. Jangan peduli, jangan takut. Ajin tahu. Asal ada cimo mujama, asal agak makan jamu mujama. Nah kadang-kadang kau tahu na pitanna kau tahu na. Jangan kamu takut, lakukan saja. Nah, itu wasiatnya Nabi Muhammad SAW. Makanya biasa kita sampaikan hadis Rasulullah SAW. Saya suka sekali hadis ini. Ya man kata man amil amalan radiyallahu wa sahitan nas radiyallahu wa radiyallahu ardah. Akan kita ini tiga zaman-zaman nasalibita ya zaman-zaman na puri kung Allah Ta'ala, tapi ini kata cecai mega masyarakat dia na puji ya, dia na jampangi nasalibita, dia tetap melakukan perbuatan itu. Di akhirnya nanti hasil dari perbuatannya itu radiyallahu wa radiyallahu asnata, ipuriyo kung Allah Ta'ala. Kemudian orang-orang yang membencinya tadi itu Allah balik hatinya mencintainya. Tapi man amila amalan sakhitallahu wa radiyallahu nas sakhitallahu wa sakhita man ardah. Ini tiga zaman-zaman nasa nabita, zaman-zaman na cecep pun Allah Ta'ala, na pucek pun Allah Ta'ala, tapi dia pendukungnya
nega pendukungna, nega pojili, tapi anu masalah pacapuranna nasa nabita itu aga sakhitallah wa sakhita man arda. Nah, pucai itu pun Allah Ta'ala, kemudian orang-orang yang tadinya mencintai kamu itu, mendukung kamu itu, nah balik pun Allah Ta'ala tinna untuk membenci kamu. Apa misalnya memang jamaah. Jadi lihat ini bagus sekali jadikan prinsip hidup Bapak-bapak sekalian. Jadi ini jadi puncak keikhlasan itu Pak, ketika kita sudah tidak peduli lagi dengan penilaian manusia, ketika kita hanya memfokuskan diri pada penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga pelajaran dari kisah ini bahwa janganlah bapak-bapak yang sekalian selalu janganlah seluruh kebaikan kita itu diketahui oleh manusia. Adalah beberapa kebaikan kita itu kita rahasiakan. Aja ni semana yang tekanjat tadi, aja ni semana yang tekanjat. Ya, usahakan angkalah adalah ibadah kita satu atau dua yang kita rahasiakan, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Buatlah rahasia bapak-bapak sekalian. Buatlah ibadah-ibadah yang tersembunyi yang tidak ada mengetahuinya kecuali Allah. Buatlah rahasia dengan Allah. Sampai ada syair yang mengatakan, hal indaka sirrun indallah anta wa bainaka wa bainallah. Apakah kamu sudah mempunyai rahasia dengan Allah? Hanya engkau dan Allah yang mengetahuinya. Maksudnya buatlah rahasia, ibadah-ibadah rahasia yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Dan Nabi Muhammad SAW, Inna Allah yuhibbul abda taqiyyan al-ghaniyyan al-khafiyah. Maka Nabi ta'ata paling maladai na puji pun Allah Ta'ala. Ata paling maladai na puji pun Allah Ta'ala. At-taqiyah adalah hamba yang bertakwa kepada Allah. Al-ghaniyyan adalah hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Al-khafiyah hamba yang suka menyembunyikan kebaikannya. Dan punya cerita lagi kanjaan aku tahu. Yang betul kan kau ini juga ini cerita kanjaan. Pamilya satu kanjaan buat apa? Dia selalu mencari pujian manusia Bapak Ustaz. Subuh aja nasi kanjaan dia cerita sama ada Pak. Buatlah rahasia, termasuk buatlah sedekah rahasia Pak. Sering-seringlah bersedekah sembunyi-sembunyi. Masih ingat hadis Rasulullah mengatakan sab'a yazilluhullah fi zillihi yawma la zilla illa zill. Maka Nabi kepitu golongan tunasa Nabi tamatu kepada mahsyar dan rasakan pelana matanya syekh. Di saat itu Allah turunkan matahari dekat dari kepala bapak-bapak misalnya. Masih samana tuh mau pelamana tuh. Bahkan ada yang terbakar dengan panasnya matahari itu. Tapi ada 7 golongan tidak merasakan panasnya matahari. Siapa salah satunya nasa Nabi? Rajulun yatasaddaqa bi yaminihi fa'afaha hatta la ta'lamu shimaluhu. Angkarani nasa nabita ang kamakundai nasa nabita masumbang masidekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Maksudnya orang yang merahasiakan sedekahnya sampai orang-orang terdekatnya pun tidak tahu. Ya Allah, sedekah sembunyi. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan sedekah tusir tutfi'u ghadab Rabbi. Sedekah sembunyi-sembunyi itu memadamkan murka Allah. Jadi jangan Pak, usahakan kecil rahasiakanlah satu atau dua ibadah yang kita rahasiakan, jangan diketahui oleh orang-orang. Itulah makanya kenapa salat tengah malam itu, salat tahajud itu sangat istimewa. Karena hanya antara kita dengan Allah, yang melihat kita itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak salat. Yang boleh cerita lain yang ada di pasar jatah dan nikah agak ya, bos. Ya, jadi buatlah rahasia dengan Allah. Kemudian la taqfu ma laysa laka bihi. Pelajaran dari kisah ini bahwa jangan terlalu banyak berkomentar kalau Anda tidak paham. Banyak orang-orang dia penisahnya masalah lele macam cerita. Akhirnya dia jatuh pada lubang fitnah, dia sadari lena Pak. Nabi tangan tahu dia nisanya lena karena dia tidak paham. Nabi soali, Nabi cuba bicara nang kalina soali nang kalina, macam ini cerita mana tahu. Akhirnya dia jatuh pada fitnah. Karena kedapun Allah Ta'ala la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Maka kedapun Allah Ta'ala jangan berkomentar kalau kamu tidak paham. Jangan nego bicaramu nasa pun Allah Ta'ala daripada bisani masalah. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana manhu mas'ula. Pendengaran, pakitamu, peringkalingamu, hatimu, bahkan semua kata-kata yang keluar dari mulut kita ini, semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu. Jangan sampai ini cerita si agama na dina tunggu
Maka Anda memfitnah orang-orang bapak-bapak sekalian. Biasa yang kalian pernah latar dalam Quran lebih, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Ya kalau tahu bahasa Cidi membunuh Pak, tapi kalau fitnah bahasa Cidi keluarga panah masalah gimana Bapak. Bahkan kasih di kampung gara-gara fitnah, sih di kampung macuan masalah gara-gara itu. Maka betapa banyak orang-orang yang menuntut kita nanti dari kemudian gara-gara fitnah itu malah dikontrol. Yang akan Nabi Muhammad SAW atadaruna minal muflis. Bisa kita lah itu cipur masuk ke akhirat. Maka sahabat yang la dinar wala dirham ya Rasulullah. To degaga dinarna, to degaga dina, degaga dirhamna, degaga dinarna. Maka Nabi tadi ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakati. Kata masuk ke akhirat ni malah nabawa puasa, malah sedekah, malah pasedekah, malah haji. Tapi wa daraba hadza wa akhadha mal hadza wa kazafa hadza. Pura nagasak bawa tu degaga salana. Pura nagabawa ngagana tu degaga dinilawi. Pura ni bitan na tahu na pokok-pokok ni bicara na dina makwah. Semua akan menuntut nanti di hari kemudian. Jangan. Waktu nalalu Nabi Muhammad SAW kedua kiburu. Maka Nabi dua orang ini disiksa di dalam kubur. Satu, cidina Nabi popuri tini dina makbisa. Dina makanja batina. Lam yastabrau minal bawl. Dina makbisa popuri tini. Yang satunya nasa Nabi yang syubin namimah. Dia suka berjalan menebarkan fitnah-fitnah. Manggala fitnah tahu yang ada makwah. Itu siksanya di kubur, na'udzubillah. Jadi jangan Pak, jangan suka berkomentar kalau Anda tidak tahu. Terakhir Pak, pelajaran dari kisah ini bahwa jangan terlalu menyibukkan diri menilai manusia Pak. Apalagi macam 50 euro lo ya asik. Mulailah memfokuskan diri kepada Allah Pak. Mulailah memfokuskan diri, memperbanyak bekal menghadap Allah. Ayo nanti bodi lagi menilai tahu, komentar lagi tahu mana menilai mana tahu, nak komentar mana tahu. Mulailah fokus pada penilaian diri, pekan jati alita. Di mana kekurangan saya, apa yang saya harus perbaiki. Dewa punya kesibadaku, ibadah apa yang saya harus lakukan untuk mengejar ketinggalan saya. Mulailah sibuk pada penilaian kita. Jangan terlalu sibuk dengan penilaian. Mengalah ke komentar lagi tahu. Kecuali untuk menolong orang-orang. Maka Nabi Islam Nabi tansur turab fi aini akhika wala tansur syajara fi ainika. Magala ko komentari sila suramu na sa bangka tikitana ko matanna dengan kami itu ajui ko matamu dengan komentari. Jadi jangan perbaiki diri, jangan terlalu sibukkan diri pada penilaian diri sendiri, jangan terlalu sibuk pada penilaian orang-orang asal. Jadi inilah beberapa pelajaran dari kisah ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kebenaran hanyalah milik Allah. Semua kesalahan datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala wassalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.